Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-11, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa di sini judulnya? Laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Masih ingat? Laporan keuangan berarti kita akan membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan terdiri dari apa? Terdiri dari pertama adalah laporan rugi laba, kedua laporan perubahan modal, dan ketiga adalah neraca. Sebelum kita masuk, oh iya, pada pertemuan ini juga berarti kita akan membahas mengenai setelah laporan keuangan adalah jurnal penutup, dan juga kita akan membuat jurnal pembalik bila ada jurnal pembaliknya. Oke, sebelum kita memasuki materi pertemuan ke-11, ada baiknya kita akan membahas modul pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan 10. Oke, di sini ada filenya Jonathan Roy ya. Jonathan Roy mengumpulkan paling pertama jam 7 pagi, sebelum sebelum kuliah dia sudah mengumpulkan. Tapi ketika saya buka, ternyata neraca lajurnya hanya sampai NSD, belum dibuat seterusnya. Kalau tidak salah, kemarin perintah saya sampai NSD, kemudian laba rugi, dan sampai terakhir. Jadi sampai selesai neraca saldonya, neraca lajurnya. Ini juga judulnya belum diganti. Oke. Ini JP-nya juga nih tidak di total. Harusnya dia dibuat total. Oke. Nah, gini buat total. Balance atau tidak. Nah, sekarang kemudian kita geser. Nah, 148 162 500. Oke, harusnya seperti ini. Oke, karena ini belum selesai, maka saya beralih ke yang mengumpulkan tercepat kedua, yaitu punyanya di sini siapa? Teman kalian? Inayah Nur Anissa. Nah, dia mengumpulkan pada jam 11 atau 12 ya, ya sekitar jam itu setelah mata kuliah selesai. Di sini telah dikerjakan sampai dengan berarti sampai selesai. Oke, dapat kalian lihat berarti kalau minggu kemarin sebelum minggu kemarin kita mengerjakan sampai dengan neraca saldo. Kemudian neraca saldo ini di copy, dipindahkan ke neraca lajur. Sebelumnya kita menginsert membuat HJP. Oke, di sini juga bagus disertakan perhitungannya ya. 520 tarifnya 5%, tarifnya 10%, dan 10%. Ini hasilnya 148162. Oke, ini adalah jurnal penyesuaian HPP-nya. Jadi perbedaannya dengan AJP perusahaan kemarin jasa, pada perusahaan dagang ada tambah satu yang namanya HPP. Ingat, HPP jurnalnya adalah ini sini pembelian, biaya angkut, persediaan barang. Pembelian kan kita beli ini kas, jadi saldo standar pembelian itu ada di debit kan. Nah, ditutup ke HPP jadi pindah ke kredit, HPP-nya yang debit. Oke. Ingat, pada posisi kredit itu ada pembelian, biaya angkut pembelian, dan persediaan barang dagangan. Kemudian yang di sisi kredit adalah retur pembelian, potong pembelian, persediaan barang dagangan. Jadi kalau mau dibuat rumus juga berarti pembelian itu kan barang yang terjual sama dengan saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir, itu adalah barang yang terjual atau HPP. Di sini ditambah biaya angkut, juga ada potongan pembelian. Oke, ini adalah jurnal HPP-nya yang pertama. Kemudian yang keduanya nih ada biaya bunga, hutang bunga. Kemudian ini berarti biaya yang harus dibayar ya. Kita mengakui hutang bunga,
biaya pemakaian perlengkapan dan seterusnya. Ini ada biaya penyusutan, akumulasi, di sini biaya pemakaian perlengkapan. Oke, ini saya lupa soalnya nih. Benar ya, berarti ini kalau biaya bunga berarti ada bunga yang harus kita bayar, yang harus kita akui. Oke, setelah AJP ini tandanya di kuning berarti apa? Sudah dipindahkan neraca lajur. Ingat saya kemarin kalau dipindahkan ke sini langsung ditandakan AJP-nya, berarti ini sudah dipindahkan dan dia pindah ke neraca lajur. Kemudian dari AJP-nya setelah dipindahkan di neraca lajur, kita selisihkan di neraca saldo disesuaikan. Nah, oke, seperti ini, debit pindah ke debit, tidak ada pengaruh. Nah, di sini debit ditambah debit dikurang kredit, ini hasilnya. Dan seterusnya dapat kalian perhatikan. Nah, ini totalnya ada di total balance. Nah, kemudian selisihnya ini berarti laba rugi. Oke, di sini balance, di sini juga balance. Oke, dapat kalian perhatikan pekerjaannya Inaya Nuranisa. Ini berarti laba ruginya. Bila ada yang tidak sesuai dengan pekerjaan kalian, dapat kalian tanyakan. Pak, kok punya saya beda? Kenapa? Silahkan kalian tanyakan ya. Coba diperhatikan lagi. Oke, kerjakannya seperti ini. Ini juga sudah pakai freeze fan. Bagus ya, freeze fan sudah dipakai. Neraca saldo. Oke, ini totalnya ada sama semua di bold untuk membedakan sama yang atasnya. Oke, setelah neraca lajur, untuk pekerjaan selanjutnya di sini kalian bisa tambah sheet yang namanya di sini kita rename apa? Laporan keuangan. Seperti biasa, nanti di sini ada atas laba rugi, 1, 2-nya perubahan modal, 3-nya adalah neraca. Jadi misalnya di sini 1 laporan laba rugi, oke. Dan seterusnya nanti 2 neraca, perubahan modal, 3 adalah neraca. Baru kalau mau kita tambah di sini ada apa? Tahap akhir ya, jurnal penutup dan jurnal pembalik ya. Kita kalau ada jurnal pembalik ya, masih tahu ukurannya jurnal pembalik ya. Kalau pendekatan yang kita gunakan apa, maka harus ada jurnal pembaliknya. Kalau nggak ada jurnal pembalik, berarti jurnal pembaliknya tidak usah dikerjakan. Masih ingat ya kemarin? Oh, saya lupa nih. Nah, jadi yang harus jurnal pembalik apa? Bila neracanya AJP-nya menggunakan pendekatan apa? Itu harus kita balik. Oke, jadi nanti kalian insert 2 lagi laporan keuangan. Di sini juga tahap akhirnya atau tahap akhir ya, jurnal pembalik. Oke, di sini telah kita bayar SAS punyanya saudara Inaya. Terima kasih telah mengerjakannya. Dikumpulkan paling cepat, maka nilainya spesial. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai materi modul pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-11. Oke, kita langsung masuk halaman pertama. Di sini ada rumus-rumusnya. Di sini ada rumus HPP. HPP apa? Harga pokok produksi. Harga pokok penjualan. Jadi di sini harga pokok penjualan, bukan harga pokok produksi ya, tapi harga pokok penjualan. HPP rumusnya adalah persediaan awal. Ini berarti saldo awal persediaan, yaitu neraca pada akhir Desember tahun yang lalu, itu adalah persediaan awal. Kemudian ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan akhir, itu adalah HPP atau harga barang yang terjual. Di sini persediaan awal di neraca awal, pembelian bersih ada di total pembelian ya, buku besar pembelian atau neraca saldo pembelian. Persediaan akhir ini adalah hasil stok. Nah, biasanya di soal AJP. Setelah perusahaan melakukan stok opna, maka persediaan akhir ada berapa? Nah, ini adalah berarti persediaan akhir adalah hasil stok opna. Nah, kemudian pembelian bersih ini ada rumusnya. Nah, di sini dijabarkan lagi. Pembelian bersih itu adalah saat kita membeli barang
ya, sejumlah invoice kan, kemudian ditambah biaya angkut pembelian. Jadi kalau kita ke toko, kita belanja ke supplier, kemudian dikenakan biaya kirim itu ditambah dulu, kemudian dikurangi apa, kita kalau ada barang yang rusak kita kembalikan, dan kalau kita dapat di diskon itu, jadi pengurangnya adalah retur pembelian dan potongan pembelian, penambahnya adalah biaya angkut produksi. Ini adalah rumus dari pembelian bersih. Oke, jadi ada dua tahap ya. Tahap pertama adalah untuk mencari barang terjual, yaitu persediaan awal ditambah pembelian akhir bersih dikurang persediaan akhir. Sedangkan pembelian bersih itu rumusnya adalah di sini, ditambah biaya angkut dikurangi retur dan potongan. Sedangkan rumus untuk laba kotor, maka laba kotornya adalah penjualan bersih dikurang HPP. HPP adalah rumusnya ini. Nah, penjualan bersih ini juga ada rumusnya. Nah, di sini rumusnya. Penjualan bersih yaitu penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potong penjualan. Ingat di sini, padahal kalau kita jual barang itu ada biaya kirim biasanya. Nah, dalam perusahaan ini biaya angkutnya tidak dibebankan ke si penjual. Di sini nggak ada. Nah, berarti nanti biaya angkutnya masuk ditanggung oleh kita yang jual. Kalau kalian berapa bisa nggak biaya angkut, biaya kirimnya kita bebankan ke si penjual? Bisa, ya kan? Bisa aja kan, bisa juga kan, misalnya pembelinya mau ambil sendiri, jadi tergantung kalian nanti manajernya. Kalau kalian mau bebankan ke si penjual, maka di sini nanti di invoice-nya selain harga barang ada ditambah biaya kirim, sama kayak ini kan. Nah, di sini adalah ada tambah biaya kirim. Itu kalau biaya kirimnya mau kita yang nanggung, bisa juga kan pembelinya ya. Jadi makanya biaya kirim tidak dimasukkan di sini. Tapi kalau ada, berarti terserah kalian memutuskan mana, mau kalian bebankan ke pembeli atau kalian perusahaan kalian tanggung, maka itu nanti masuk ke biaya operasi. Oke, di sini perbedaannya adalah biaya kirim ya. Kalau biaya kirim pembelian itu dimasukkan dalam pembelian bersih. Kalau biaya kirim penjualan ini tidak dimasukkan dalam penjualan bersih ya, rumus di sini. Tapi aplikasinya adalah, nah, tergantung kalian nanti mau kalian bebankan di mana ya. Boleh kalian bebankan di penjualan, boleh kalian bebankan di biaya operasi. Nah, ini adalah contoh laporannya, laporan laba rugi. Nanti kalian formatnya seperti ini. Di sini penjualan, maksudnya adalah penjualan kotor. Kemudian dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan ya. Hasilnya di sini total potongan, dan di sini adalah potongan penjualan bersih. Sekali lagi, nanti kalau ada biaya angkut bisa kalian bebankan di sini penjualan. Jadi invoice-nya penjualan itu sudah termasuk biaya angkut, atau kalian tambahkan di bawah sini biaya angkut ya, biaya kirimnya, atau biaya kirimnya bisa kalian masukkan ke di sini biaya operasional. Oke. Setelah kalian mau dimasukkannya ke kemana, kemudian penjualan bersih dikurangi HPP. Ini adalah rumusnya HPP, persediaan barang awal, pembelian, kemudian biaya angkut pembelian, dan seterusnya. Nah, sebenarnya saat kita membuat laporan laba rugi ini adalah kita juga membuat jurnal penutup. Artinya apa? Penjualan kita tutup ke laba rugi, retur penjualan kita tutup ke laba rugi, potongan penjualan kita tutup ke laba rugi, kita masukkan ke laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini sebenarnya adalah, kalau kalian pahami, adalah buku besar akun laba rugi. Nah, kalau HPP ini kita tutup ke laporan laba rugi. Cuman kan jurnalnya yang persediaan pembelian BAP ini sudah ada di jurnal AJP. Kalau yang atasnya di jurnal penutup ditutup ke laba rugi, yang HPP ini adalah jurnal AJP HPP. Jadi nanti yang dipindah ke laba rugi adalah HPP-nya aja ya. HPP kita jurnal penutup ke laba rugi. Jadi langsung total HPP-nya. Ini rincian ininya nggak ada, cuman kalau kalian buat laporan laba rugi rinciannya ada, cuman di neraca lajur nggak ada. Ini adanya di AJP. Oke,
Semoga kalian bisa memahami ya, nggak tambah pusing ya. Nah, jadi nanti jurnal penutupnya adalah HPP. Ini HPP ditutup ke laba rugi. Ini HPP, total HPP ini. Ditutup ke laba rugi, kemudian laba kotor. Jadi laba kotor tadi maksudnya penjualan bersih dikurangi HPP. Hasil laba kotor. Kemudian dikurangi biaya operasional, ini juga ditutup kan? Biaya ditutup ke laba rugi. Nah, nanti kalau misalnya kalian putuskan biaya angkut dibebankan di biaya operasi, maka biaya angkutnya ada di sini ya. Biaya angkut ditambahkan di biaya operasional. Oke, biaya gaji jurnal penutup, biaya telepon jurnal penutup, total biaya operasional, totalnya. Kemudian laba bersih sebelum eh, laba rugi bersih di luar biaya usaha. Nah, ini masih dibayar di luar biaya usaha. Biaya usaha itu apa? Berarti biaya administrasi, biaya marketing, ya itu adalah biaya di luar usaha. Nanti biaya angkut masuk ke biaya operasional. Ini biaya gajinya bagian yang terlibat dalam penjualan ya. Nah, nanti biaya yang administrasi masuknya di luar usaha. Nah, oke. Di sini laba rugi bersih, kemudian ada pendapatan di luar usaha ditambahkan di bawahnya. Berarti ini apa? Laporan laba rugi 2 step ya, multi step ya. Kalau yang single step semua dijumlahkan di atas, ini dia ditambahkannya di bawah. Berarti ini multi step ya, 2 tahap ya. Ada pendapatan di luar usaha, kemudian biaya di luar usaha, laba rugi, biaya di luar usaha. Jadi laba bersih ditambah pendapatan di luar usaha setelah dikurangi biaya ya, dan hasilnya adalah laba bersih ini. Oke, di sini sudah laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke yang tadi, yang pertama laporan keuangan, laba rugi, yang kedua perubahan modal, kemudian adalah neraca. Oke, berarti nanti tugas pertemuan 11 adalah kalian tambah insert sheet untuk laporan keuangan, kemudian insert sheet yang kedua untuk jurnal penutup. Bentuk laporan perubahan modal dan neraca perusahaan dagang sama dengan LP dan neraca perusahaan jasa, berarti sama ya. Latihan soal berdasarkan radio. Nah, ini nggak usah, ada langsung praktek kayak yang punya modul ya. Nah, di sini tahap akhir pencuan. Nah, ini sheet yang selanjutnya ya. Kalau tadi sheet laporan keuangan, ini insert sheet tahap akhir laporan keuangan. Ada jurnal penutup. Jurnal penutup kalian ikuti ini. Menutup perkiraan penjualan biasa ya, sama seperti kemarin perusahaan jasa. Ini juga sama seperti perusahaan jasa. Nah, ini HPP ya bedanya ya. Di nomor 4 kalau di perusahaan jasa tidak ada HPP. Di sini tambahkan HPP dan biaya-biaya. Jadi HPP ini juga ringkasan dari tadi ya, pembelian bersih, persediaan akhir. Ini dia ringkas di HPP. HPP itu maksudnya berarti harga pokok pembelian atau barang yang terjual. Kemudian setelah hasilnya itu kemudian laba ruginya ditutup ke modal. LD laba ditahan atau laba ditahan. Cuman biasanya ditutup ke ditahan di laba ditahan dulu ya, karena belum ditentukan mau dimasukin ke modal atau mau dibagikan ke pemilik modal. Jadi ya biasanya dipakai adalah laba ditahan pada itu kisar laba rugi. Ini bila rugi, kalau untung itu kisar laba rugi pada laba ditahan. LD ini berarti laba ditahan. Nah, ini mengikut priv. Kalau tadi ada priv pengambilan ya, priv ditutup mengurangi modal. Latihan soal jurnal penutup. Oke, kalian langsung rata. Kemudian yang kedua ada neraca saldo setelah penutupan buku. Oke, setelah tadi jurnal penutup, kalau ada jurnal pembalik, baru yang keduanya adalah neraca setelah penutupan buku. Ingat, kalian kerjakan ada vertikal ya, jangan kalian buat di sampingnya ya. Jangan jurnal penutup terus kalian buat di sebelahnya, jangan, tapi di bawah vertikal ya. Jadi vertikal, jangan horizontal, jangan sebelahan ya, tapi di kolom, jangan di kolom tapi di baris ya, di bawahnya. Nah, ini jurnal pembalik ya. Berarti jurnal pembalik ada di setelah neraca saldo penutup ya, setelah ditutup. Oke, itu adalah materi pertemuan 11. Kemudian kita cek contoh soal.
Nomor 1, manakah rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan dagang? Manakah retur penjualan ditutup ke laba rugi, pendapatan diterima di muka, pembelian, biaya penjualan, penjualan. Mana yang enggak ada? Yang enggak ada adalah pendapatan diterima di muka. Ini tidak ada kan? Tidak ada di tadi laporan laba rugi ya. Jadi adalah pendapatan diterima di muka. Ini tidak dilaporkan dalam laba rugi. Jadi pendapatan diterima di muka ini tidak ada di laporan laba rugi. Biaya penjualan ada, pembelian ada, retur penjualan ada ya. Laba kotor dihitung dengan cara laba kotor penjualan kotor dikurang HPP. Laba kotor penjualan bersih dikurang barang siap dijual plus persediaan barang dagangan akhir. Barang siap dijual. Oh, barang siap dijual apa nih? Persediaan maksudnya. Persediaan barang dagangan akhir. Laba kotor penjualan bersih ditambah HPP. Laba kotor penjualan bersih dikurang HPP. Laba kotor pembelian. Oke, jawabannya adalah yang D, penjualan bersih dikurang HPP. Ingat, penjualan bersih ada rumusnya lagi sendiri, HPP juga ada rumusnya sendiri. Setelah diringkas, maka penjualan bersih dikurangin HPP. Nomor 3, jika pembelian barang dagangan kita beli harganya 1000, retur ada barang dikurangin, maka 1000 dikurang 100 900. Kemudian kita dapat diskon lagi 100, maka 900 dikurang 100 800. Kemudian ada biaya angkut RP 100, maka tadi 800, ada biaya angkut, kita keluar uang lagi tambah 100 jadi 900, maka jawabannya adalah 900. Kemudian nomor 4, jika penjual barang dagangan 1000, nah kita jual, kalau tadi beli ya, kita jual 1000, nah udah dijual nih. Kemudian barang kita dibalikin, tadi harusnya kita jual 1000 kurang 100 jadi tinggal 900. Kemudian potongan penjual kita ngasih diskon lagi 100, maka 900 dikurangi 100 berarti 800. Kemudian biaya angkut penjualan 100. Nah, nanti kalian putuskan nih. Cuman kalau pada materi kali ini tadi biaya angkut tidak dimasukkan, maka hasilnya adalah 800 ya. Jadi karena kita belajar dipisahkan, ini biaya angkutnya tidak masuk, nanti yang masuknya di biaya operasional. Maka jawabannya adalah 800. Pak, bisa nggak 900? Bisa aja kalau kalian yang buat soal. Karena kalian bukan yang buat soal, maka jawabannya adalah 800. Yang 5, laporan yang berisi modal awal, laba rugi, brief, dan modal akhir adalah apa nih? Laporan yang berisi modal awal, laba rugi, brief, dan apa tadi jawabannya? Laporan perubahan modal. Jadi ada modal awal ditambah laba atau rugi. Kalau laba ditambah, kalau rugi berarti mengurangi modal awal. Kemudian dikurangi brief, maka hasilnya adalah modal akhir. Maka jawabannya adalah laporan perubahan modal. Oke, sudah selesai materi hari ini, pertemuan 11. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya melalui WA group, akan kita bahas ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jangan lupa boleh diisi tombol kolom komentar ya. Kalian komentar apa? Boleh-boleh saja. Oke, terima kasih. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan, pertemuan 12. Salam.